Halo Tantan, kembali lagi di Timsek bersama Kosake. Pada video kali ini kita bakal mengcover atau membahas salah satu komik Power Rangers, yaitu Saban's Power Rangers Soul of the Dragon, yang mana ini bercerita tentang pertarungan Tommy di masa tuanya. Dan komik ini terinspirasi dari Marvel Old Man Logan yang berhasil menjadi movie Logan. Soul of the Dragon ini mengungkap asal dari Master Morpher, istri dari Tommy dan juga anaknya JJ. Dan gue bakal mengcover sesuai dengan alur komiknya, so jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen tentang video ini. Dan tanpa basa-basi seperti biasa, so langsung saja. Bermula dengan Tommy yang sedang menikmati acara perpisahan di sekolah bersama dengan Cat. Buat yang belum tahu, Cat Hillard, Pink Zeo Ranger, menikah dengan Tommy Oliver di komik ini. Bahkan di Dimension in Danger, mereka mungkin emang udah nikah karena saat perpisahan kalian bisa melihat Tommy dan Cat bergandengan. Setelah acara tersebut, Tommy bersiap mengantar Cat untuk pergi ke Trivoria, planet asal dari Gold Zeo Ranger. Namun melihat banyaknya kadet SPD yang berjaga, membuat ia bertanya, apakah pertarungannya belum cukup untuk membuat damai di bumi? Well, kita tentu saja tahu Tommy. Original Green Ranger, White Ranger, Red Zeo Ranger, Red Turbo Ranger, dan Dino Thunder Black Ranger, tapi sepertinya pertarungannya memang belum cukup. Tommy kemudian pergi ke dokter untuk melihat punggungnya yang sakit. Dia berdalih ke dokter dengan alasan punggungnya sakit karena kecelakaan mobil. Padahal, jangan melakukan hal yang gila. Itulah pesan dokternya. Tommy sedang melihat fotonya bersama dengan OG Mighty Morphin. Ini juga bisa dibilang referensi ke fotonya bersama dengan OG Tim yang muncul di Dino Thunder. Dia juga melihat Master Morpher yang terdamage akibat pertarungannya di masa lalu. Tommy dengan Green Ranger-nya menghadapi monster yang cukup kuat, terlihat dari helmnya yang pecah dan cukup meremehkannya. Yang kemudian dibalas Tommy dengan berubah ke mode White Ranger-nya. Mereka bertarung dengan intens hingga membuat Master Morpher Tommy terdamage. Tommy lalu dihubungi oleh anaknya JJ, yang juga sempat muncul di Dimension in Danger. JJ yang sudah menjadi kadet SPD akan pergi melaksanakan misinya. Sambil terus melihat morfernya, Tommy terpaksa harus menutup telepon anaknya. Sementara itu JJ dengan misinya, ia ke sebuah tempat yang ternyata terdapat sekelompok orang. JJ yang hanya ingin berbicara namun kemudian diserang dengan sebuah gas eksplosif hijau. Panel berlanjut dengan Tommy yang sedang berbelanja bertemu dengan Anara, salah satu teman dari JJ di SPD. Anara berkata JJ mungkin dalam masalah. Dia juga ternyata telah keluar dari SPD. Karena hal tersebut, Tommy curiga dengan apa yang terjadi di SPD. Tommy kemudian menuju ke kantor SPD Bumi. Dia kemudian bertemu dengan Sky yang telah menjadi komander SPD. Tentu saja gue membicarakan Sky Tate, SPD Blue Ranger, yang kemudian menjadi Red Ranger, dan di story ini dia menjadi Deca Ranger. Kita bicarakan itu nanti. Ketika berbicara dengan Sky, Tommy memberitahu tentang Anara dan JJ yang keluar, dan melihat respon dari Sky, Tommy tahu sesuatu sedang terjadi dan tengah disembunyikan. Tommy kemudian bersiap untuk menyelidiki apa yang terjadi dengan anaknya. Cat memperingatkan Tommy dengan sesuatu karena ia sudah sangat lama tidak menggunakan hal itu. Tommy membalas hanya untuk emergensi saja. Ketika berbicara dengan Anara, Tommy mengetahui jika hilangnya JJ terkait dengan The Witch. Dan di bar di depannya, kemungkinan terdapat seseorang bernama Maurice. Tommy kemudian masuk ke bar yang terdapat koneksi dengan The Witch tersebut. Tidak mendapatkan jawaban tentang apa yang ia cari, Tommy malah diserang oleh kumpulan alien tersebut. Tommy kemudian mencoba berbicara dengan mereka, namun tidak didengarkan. Kehilangan kesabaran,
Tommy kemudian berubah ke Black Dino Thunder, dan dengan Brachio Staff-nya, ia mengalahkan alien tersebut dengan 4 elemennya. Dengan paksaan, Tommy mendapatkan jawaban bahwa Maurice bersama dengan The Witch di sebuah tempat. Anara menyaksikan alien-alien tersebut berlarian, dan seketika Tommy kemudian merasakan efek dari morph-nya, di mana damage dari morphernya ketika ia berubah ke Ranger Form, hal tersebut perlahan mengikis power coin-nya. Mereka kemudian pergi ke tempat yang dikatakan Maurice berada. Mereka ternyata menjual kekuatan, dan Tommy melihat JJ bersama dengan alien-alien tersebut. Ia terlihat dengan sebuah kristal, di mana ketika dia dihancurkan, JJ berubah ke Counterfeit Green Ranger. Anara terkejut melihat JJ, sedangkan Tommy menduga JJ dikendalikan seseorang, seperti ia dikendalikan dahulu. Namun mereka malah tertangkap oleh seorang anggota geng tersebut. Dengan terpaksa, ia kemudian berubah ke Red Turbo Ranger dan terpaksa mengungkap pekerjaan mereka. Tommy berhasil mengalahkan anak buah geng tersebut, lalu kemudian ia harus menghadapi anaknya dengan kekuatan barunya. Damage dari pertarungan ini, mereka membuat bangunan di sekitarnya hancur. Tommy kemudian melindungi Anara dengan kekuatannya yang menipis. Setelah recover, mereka mendapati kristal tersebut. Tommy yang tahu dengan kristal itu kemudian bertemu dengan Finster, teman lama dari Tommy. Ia mencoba bertanya tentang kristal tersebut. Finster awalnya menolak karena ia tidak ingin berhubungan dengan magic lagi. Namun karena terdesak, ia membantu dan mendeteksi pusat dari kristal tersebut berasal dari sebuah tower. Finster kemudian memberikan alat penangkal magic dan memperingatkan Tommy tentang pengguna kristal tersebut, karena mereka berdua punya firasat yang sama. Yap, Finster merupakan salah satu villain yang terkena Zordon Wave yang membuatnya kehilangan sisi jahatnya. Tommy dan Anara menuju ke tower tersebut. Tommy lalu berubah ke Red Zeo Ranger dan menghadapi penjaga tower tersebut. Anara kemudian bertemu dengan JJ yang ternyata dia sedang dalam misi undercover. The Witch ternyata melihat pertemuan mereka bertiga. Tommy yang mengira penyihir itu Rita ternyata salah. Ia adalah Scorpina. Alat dari Finster ternyata tidak berfungsi pada Scorpina dan membuat mereka harus mundur. Tapi Scorpina berhasil membuat mereka bertiga kewalahan. Tommy dan Anara berhasil kabur sedangkan JJ harus tertangkap. Tommy kemudian pergi bertemu dengan Finster. Namun yang ia dapat adalah Finster yang sudah terbaring dan juga patung dari Finster. Patung tersebut memberitahu Tommy tentang motif dari Scorpina dan juga hubungannya dengan kristal tersebut yang dibuat oleh Lockhart. Finster kemudian meminta maaf atas perlakuannya di masa lalu dan sangat senang bisa membantu Tommy. Ia kemudian berubah menjadi pasir. JJ yang ingin dikorbankan Scorpina untuk Lockhart bertanya apa yang terjadi dengannya. Scorpina ternyata dikirim ke Talos Dimension oleh Rita Repulsa. Akibat dari Zordon Wave, seluruh kejahatan menghilang dan Scorpina berniat kembali ke dimensinya. Namun malah sampai ke waktu yang bukan merupakan waktunya. Ia kemudian perlahan menjual Dark Crystal dari Lockhart dan ingin mengorbankan JJ untuk mendapatkan kekuatan lebih daripada Rita. Tommy kemudian datang dengan kekuatan White Ranger-nya. Dia juga membawa beberapa bantuan, yakni Blue Centurion, SPD Red Ranger, Shadow Ranger, New Blue Ranger, dan beberapa kadet SPD lainnya. Berhasil dipojokkan oleh Tommy, Scorpina kemudian menggunakan seluruh Dark Crystal dan berubah ke monster form supernya. Tommy yang sudah di batasnya kemudian memberikan morfernya pada JJ yang kemudian berubah ke Green Ranger-nya. JJ dengan lincah beraksi dengan mode tersebut hingga kemudian Lockhart muncul. Dia ternyata tidak puas dengan ritual dari Scorpina dan kemudian menghisapnya kembali ke dimensinya.
pertarungan kemudian berakhir. Seminggu kemudian, Tommy dan Cat memilih berlibur, kemudian berpisah dengan Anara dan JJ yang bakal melaksanakan misi mereka dengan kekuatan barunya, SPD Green Dragon Ranger. Halo Tantan, Sakis here. Itulah dia Soul of the Dragon yang bercerita tentang Old Man Tommy dan juga keluarganya. Gue cukup suka dengan Finster yang dibuat baik, dan impact-nya di komik ini juga sangat keren. Gue juga enjoy karena komik ini beneran menampilkan seluruh Ranger form dari Tommy, dan juga komik ini merupakan expanded universe, jadi bisa terhubung ke live action, bisa juga tidak, tergantung kalian. So ya, mungkin itu saja untuk video kali ini. Gimana pendapat kalian tentang komik ini? Baguskah? Atau kalian pengen gua membahas komik lain? Atau kalian punya ide lain? Tulis saja di kolom komentar di bawah. And comment, like, share, and subscribe. Zaki dari tim saya, and until next time, bye!